Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk memulai saat teduh dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru yang selalu membawa kesegaran baru dan memberikan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon ya Bapa, hadirlah ke tengah-tengah kami. Berkati kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini. Urapi kami satu persatu ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami ya Bapa. Urapi kami yang bertugas pada pagi hari ini ya Bapa. Pakai kami sebebas-bebas-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar. Biar kami juga boleh memberikan yang terbaik di dalam hidup kami ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu dan hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita kembali merindukan hadirat Tuhan, merindukan saat intim bersama Tuhan, memulai hari kita, memulai pagi kita ini untuk mencari hadirat-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya sepanjang hari ini. Sahabat terkasih, pagi hari ini Allah Roh Kudus yang membangunkan kita dan menggerakkan hati kita untuk sama-sama berkumpul di dalam ruang Zoom ini, untuk mencari hadirat-Nya, menikmati Dia, Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau bawa hati kita mau cari wajah-Nya, kita mau diam di dalam bait kudus-Nya, agar supaya sepanjang hari ini kita kembali menerima kekuatan baru yang berasal daripada Dia. Kita bawa pujian ini, hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mau berseru dan berdoa memanggil nama-Mu, menikmati hadirat-Mu, menyatakan dengan setiap mulut kami bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus. Mari urapi setiap kami yang pagi hari ini datang untuk mencari wajah-Mu. Kami rindu untuk senantiasa menikmati hadirat-Mu. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau sembah Dia, Dia Allah yang kudus. Mari bersama seluruh malaikat surga, seluruh penghuni surga, kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa Ia adalah Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
umatmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Engkau besar, kekuatanku, gunung batuku, Tuhanku, ora manaya naya, haleluya, engkau benar, yang kudus, engkau oh ya mana ya seka, ialah ya naya, nama ya naya ya Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk ada bersama-sama pagi ini. Kau lingkupi kami dalam hadirat-Mu. Bapa, pagi ini kami mau berdoa untuk anak-Mu Feni. Letakkan apa yang ingin Kau katakan Bapa ke dalam pikiran dan mulutnya.
dan agar semua yang dikatakannya dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat Bapa. Amin. Shalom sahabat terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat ini adalah bagian dari perikop ajakan Tuhan kepada bangsa Israel untuk kembali dan berbalik kepadanya, yang mana saat itu bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat di Yesaya bab 1 ayat 2 sampai 4. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di sini kita menjadi mengerti bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, walaupun bangsa Israel sudah mendukakannya, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak setia, sekalipun bangsa Israel tidak setia. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sebagai pribadi yang setia dan selalu ada. Tuhan tetap pegang janjinya pada Abraham, nenek moyang dari bangsa Israel. Sehingga pada akhirnya Tuhan tidak tega melihat bangsa Israel dan berinisiatif terlebih dahulu menawarkan keselamatan kepada mereka, menawarkan kehidupan kepada mereka. Seperti di firman-Nya tadi, bahwa Dia akan memberikan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Kehidupan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah dengan kehadiran Yesus, yang adalah Sang Firman itu sendiri. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus datang untuk melakukan pekerjaan Bapa, menyembuhkan orang sakit, buta, dan tuli, membangkitkan orang mati, hadir sebagai wajah kemuliaan Allah yang bisa dilihat dan disentuh, menampilkan wajah Allah sesungguhnya, memberikan harapan bangsa Israel
walaupun kehadirannya menimbulkan banyak pertentangan. Tetapi karena kasih Bapa yang begitu besar terhadap umat Israel dan umat manusia, Dia rela menyerahkan anaknya untuk dijadikan korban penebus dosa umat manusia, menyelamatkan manusia dari kebinasaan dengan merelakan putra tunggalnya, disesah, dihina, wafat di kayu salib bersama dengan orang jahat lain, memberikan harapan di saat sudah tidak ada harapan. Lalu bagaimana kita menanggapi ayat ini bagi kehidupan kita? Di masa Prapaskah ini, baiklah kita lewat firman pagi ini, kita mulai memeriksa kembali hati kita. Apakah saat ini kita sudah mendukakannya? Sudah jauh daripadanya? Tidak mengingatnya? Lupa akan kasihnya dan keterlibatannya dalam hidup kita? Kita lebih tertarik pada hal yang lain, yang lebih wah, yang lebih menarik, lebih berkilau dan mengasyikkan. Apakah kita merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini dan pencapaian kita saat ini adalah karena usaha kita sendiri? Apabila kita merasakan seperti itu, ayo kembali, hampiri Dia. Buang rasa tidak layak untuk menghampiri Dia, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah memandang latar belakang kita. Kejarlah perkenanannya, hidup di dalam Dia, hidup sesuai firman-Nya, supaya kita memperoleh kehidupan sejati. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berfirman. Seperti di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apabila kita merasa tidak mampu, tidak sanggup lagi, karena begitu lekat keterikatan kita, percayalah, kita hanya datang kepadanya dan sampaikan ketidakmampuan kita untuk kembali kepadanya. Maka Dia sendiri yang akan memampukan kita dan menuntun kita. Seperti di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Buanglah rasa ketidakmampuan kita, karena Dia sendiri yang akan memperbaharui kita, memampukan kita, seperti di Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkanmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu dari hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku.
dan melakukannya. Maka dari itu, sahabat terkasih, mulailah buka kitab sucimu. Siapkan hati dan berdoa mohon kasih karunia dan rahmat-Nya, supaya kita mengerti apa yang mau disampaikan kepada kita. Percaya bahwa firman itu berkuasa, karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mulailah mendeklarasikan firman, seperti Yosafat mendeklarasikan kebesaran Tuhan di saat akan menghadapi peperangan. Demikian juga dengan kita. Deklarasikan firman, bukan mendeklarasikan permasalahanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Jangan biarkan suaranya kecil, tetapi biarlah dia yang semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah dia yang menguasai kita, bukan kehendak kita. Deklarasikan firman-Nya hingga respon hati kita berubah dan ada damai sejahtera dan sukacita melimpah. Seperti ada lagu seperti ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa penutup. Bapa, firman-Mu mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah keluar dari mulut Feni, dan kami percaya bahwa itu adalah suara-Mu. Bapa, bantu kami untuk kami tetap fokus kepadamu. Jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu karena setiap permasalahan kami. Jangan biarkan kami menyerah. Tetapi biarlah kami ingat bahwa Engkau adalah Bapa. Bapa yang sangat mengerti isi hati kami anak-Mu satu persatu. Bapa yang mempunyai jalan keluar bagi kami. Biarlah kami setiap hari ya Bapa, tekun untuk membaca firman-Mu. Karena kami percaya, tidak perlu kami mendengar suara-Mu secara difabel, padahal kami tidak pernah membaca firman-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami membaca firman-Mu, itu adalah suara-Mu. Dan bantulah kami ya Bapa, untuk kami mengerti apa maksud dari setiap perkataan-Mu. Bantu kami ya Bapa, agar kami mengerti bahwa semuanya ini akan indah pada waktunya. Dan biarlah firman-Mu menjadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di masa Prapaskah ini juga Bapa, kami mohon kepadamu, untuk kami terus berdoa kepadamu, untuk kami terus melakukan pertobatan kami, agar pada akhirnya kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk komunitas pemurnian hati ini. Suatu keluarga yang membuat kami berkembang dalam iman. Terima kasih untuk Pak Paulus dan Civilan, pembimbing kami yang Kau utus untuk membimbing kami selalu taat dan setia kepadamu. Berkati dan urapi segala pelayanan mereka, yang saat ini mereka juga sedang melakukan retret rohani. Kau lindungi mereka, Kau lindungi keluarga mereka. Juga kami para pelayan-Mu, para peserta saat teduh,
Lindungi kami dengan darah Yesus Kristus Putramu. Kami percaya Bapa, tidak ada kuasa lain yang akan mengganggu kami, karena Engkau punya kuasa yang sungguh besar. Terima kasih juga Bapa untuk berbagai kegiatan, berbagai pelayanan yang ada di dalam keluarga KPH ini, yang nanti malam akan ada PH Teens. Kiranya Engkau memberikan dan mencurahkan rahmat-Mu kepada kakak rohani, kepada anak-anak remaja yang dengan setia mendengarkan firman-Mu, membaca kitab suci. Lindungi segala peralatan dan perlengkapan jaringan internet yang akan digunakan. Berkati tumbuh kembang mereka di masa remaja ini ya Bapa, agar tetap fokus dan taat di jalan-Mu. Berkati juga segala kegiatan kami hari ini, biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami selalu bersama-Mu dan fokus kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang hidup. Kami mau bawa semua doa kami ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.